kepolisian ya, yang katanya presisi, ya, harus cepat sigap, ya. Jadi ini waktu 8 tahun sudah lumayan, bukan lumayan ya, sudah cukup lama untuk mengungkap kasus ini, di mana di depan mata kita ini ada sebuah tragedi yang luar biasa, ya. Ini lagi dari pembunuhan almarhum yang kita pertanyakan Bapak Ibu, tetapi motif dari DPO ini yang belum ketemu, ya. Siapa di balik semua ini sampai mereka tidak bisa ditemukan sampai detik hari ini? Setelah penetapan Peggy sebagai tersangka, fakta baru kembali terkuak dari 5 terpidana kasus Vina yang telah lebih dulu divonis seumur hidup. Penetapan Peggy sebagai tersangka dengan minimnya bukti membuat banyak pihak geram, ditambah lagi saat pihak Polda Jabar secara tiba-tiba menghapus 2 DPO lain yang selama ini telah dirilis. Keputusan Polda Jabar dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka dinilai sangat tergesa-gesa, apalagi setelah diketahui adanya pengakuan mengejutkan dari para tersangka yang telah lebih dulu divonis. Di mana dari 6 terpidana hanya 1 orang yang mengenal Peggy, sementara 5 terpidana lainnya mengatakan bahwa Peggy bukan DPO atau pelaku kasus Vina Cirebon. Pernyataan itu diungkapkan Hotman Paris yang bertindak selaku kuasa hukum keluarga Vina Arsita Dewi atau Vina Cirebon. Menurut Hotman Paris, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon belum memiliki bukti hukum yang kuat. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelakunya. Lebih lanjut Hotman menjelaskan, dalam hukum disebutkan apabila ada hal-hal yang belum diyakini kebenarannya, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Senada dengan Hotman, kakak kandung Vina yakni Marliana, ia berharap polisi menyelidiki lebih lanjut agar dapat diketahui dengan jelas apakah Peggy benar pelakunya atau justru salah tangkap. Selain 5 terdakwa, 3 saksi yang akan diperiksa penyidik juga mengatakan hal yang sama bahwa Peggy bukanlah pelakunya. Hal ini dikuatkan dengan BBR apa bukti yang mereka bawa, salah satunya bukti catatan gaji dari Peggy. Ketiga saksi tersebut adalah Suharsono atau Bondol, Suparman dan Ibnu. Kuasa hukum Suharsono atau Bondol, Tony RM dalam pernyataannya menjelaskan detail mengenai keterlibatan ketiga saksi ini dalam kasus tersebut. Kata Tony, Suharsono, yang dikenal sebagai Bondol, mengingat bahwa pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016, ia pulang ke Cirebon dan sempat menyaksikan penemuan jasad Vina dan Eki di Jembatan Talun. Suparman yang juga dipanggil sebagai saksi, memberikan keterangan bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 12 malam, ia sempat bangun dan melihat Peggy sedang tidur di dekat pintu. Saat itu posisi mereka sedang bekerja di Bandung. Sementara itu Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Tony juga menambahkan, bahwa penyidikan harus dilakukan secara adil dan transparan, penting bagi penyidik untuk mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi untuk menjamin keadilan.